Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Syabandi. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 150362108. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan kesehatan kerja atau K3. Oke, yang pertama ini pada pelajaran kesehatan dan keselamatan kerja dengan KD menguasai dan mampu menggunakan alat-alat kesehatan kerja dalam pembangunan diharapkan siswa dapat memahami dan mampu menguasai alat-alat kesehatan kerja untuk mengurangi mengurangi resiko kecelakaan atau cedera di lokasi pembangunan. Selanjutnya materinya itu dalam mata pelajaran ketiga memiliki banyak topik pembahasan tentang keselamatan dalam kerja. Berikut beberapa topik yang biasanya sering disebutkan di mata pelajaran tersebut, yaitu mengidentifikasi risiko dan bahaya di dalam lokasi pekerjaan, di mana siswa harus memahami risiko serta bahaya dalam lingkungan pekerjaan seperti kecelakaan dalam pekerjaan, penanganannya, petangan pertama jika terjadi sebuah kecelakaan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada pelatihan tentang keselamatan kerjanya. Nah, siswa ini diminta untuk memahami betapa pentingnya keselamatan dalam lingkungan pekerjaan serta risiko yang akan terjadi di dalam lingkungan pekerjaan. Siswa akan diberikan sebuah penjelasan tentang alat-alat yang dapat melindungi dari eh, resiko kecelakaan dalam kerja tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada mencegah kecelakaan serta mencegah penyakit akibat dari kerja di dalam lingkungan proyek tersebut. Nah, siswa ini diminta untuk memahami sebuah prosedur pekerjaan untuk meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi, serta pencegahan penyakitnya akibat dari kecelakaan yang telah terjadi tadi. Dengan eh, pencegahannya itu dengan cara menggunakan alat-alat kerja. Contohnya itu kita menggunakan helm proyek. Nah, itu gunanya untuk melindungi apa? Kepala kita atau badan kita akibat kena jatuhan dari material yang jatuh dari atas. Kan kalau misalkan kena helm duluan kan kepala kita jadi terlindungi. Oke, selanjutnya ada model pembelajarannya yang sini kita akan membahas model pembelajaran yang apa sih yang cocok dalam mata pelajaran kesehatan dan keselamatan kerja pada KD menguasai dan mampu menggunakan alat keselamatan kerja dalam pekerjaan bangunan merupakan sebuah model pembelajaran yang berbasis proyek. Siswa diminta untuk menerapkan keterampilan kemampuan berpikir kritis secara mandiri atau kelompok untuk menyelesaikan sebuah solusi permasalahan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah pelajaran yang didasarkan dari sebuah permasalahan dalam dunia kerja. Maka dari maka dari itu sangatlah cocok untuk pemodelan pembelajaran project based learning dengan melakukan sebuah praktik suasana dalam proyek konstruksi. Contohnya siswa diberikan sebuah tugas untuk melakukan inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja serta mengevaluasi faktor penyebab terjadi sebuah kecelakaan. Kemudian mereka membuat rancangan sebuah tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam lingkungan pekerjaan tersebut yang kemungkinan sewaktu-waktu itu bisa terulang kembali kejadian kecelakaan tersebut. Oke, selanjutnya ini ada permasalahan serta solusi yang telah dijelaskan di tugas kemarin, yaitu ada permasalahan dalam pembelajaran praktik tersebut, yaitu membutuhkan sarana dan prasarana yang harus memadai dalam proses pembelajaran, butuhkan alat-alat, terus labnya. Hal tersebut juga merupakan hal yang mendukung itu dari keberhasilan dalam proses pembelajaran si kesehatan dan keselamatan kerjanya. Nah, solusinya itu ada melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan. Tujuan dari adanya perencanaan dan sarana itu meningkatkan
sarana dan prasarana yang mencukupi, terus ada pengadaan itu sarana dan prasarana merupakan hal yang harus pertama kali itu dilakukan dengan menetapkan apa yang eh, apa saja yang dibutuhkan gitu dalam proses pembelajaran. Terus ada inventarisasi sarana dan prasarana yang tujuannya itu ya biar gak ada kecurangan lah. Terus sama biar kayak hal-hal pencurian, perusakan, dan lainnya itu dapat diminimalisir oleh pihak sekolah. Terus ada pemeliharaan sarana dan prasarana itu kegiatan yang harus dilakukan secara berkala, bertujuan untuk menjaga agar barang yang dimiliki di suatu sekolah seperti alat-alat lah dalam keadaan yang baik dan layak untuk digunakan kembali. Pemeliharaan ini eh, dilakukan oleh semua warga di sekolahan, terutama untuk peserta didik. Ya, itu harus inilah dipelihara dengan baik. Soalnya kan itu pasti digunakan berulang-ulang kembali, nggak cuma satu kali lah. Oke, selanjutnya di sini ada eh, tinta yang saya telah buat. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah pelajaran yang didasarkan dari sebuah permasalahan dalam dunia kerja. Maka itu cocok untuk pembelajaran PJBL seperti tadi yang telah dijelaskan. Eh, Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan barusan dengan melakukan metode PJBL, di sini saya mencoba membuat sintak yaitu seperti yang pada di layar ini. Langkah pertamanya yaitu penentuan topik pembelajaran. Nah, aktivitas gurunya itu guru dapat memilih dan menentukan serta menjelaskan topik yang berkaitan dengan keselamatan kerja serta penggunaan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja dalam proyek. Nah, itu aktivitas serta didiknya itu mengajukan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan terhadap topik yang telah ditentukan oleh si pengajar tadi. Terus ada perencanaan pelaksanaan praktik, guru memastikan siswa memilih atau memahami prosedur dalam melakukan inspeksi. Jadi prakteknya itu seperti melakukan inspeksi sebuah kecelakaan dalam kerja gitu. Terus siswa diminta untuk membuat sebuah kelompok. Nah, jumlahnya itu 5 orang di setiap kelompoknya untuk melakukan diskusi serta melakukan perencanaan persiapan alat dan bahan, terus medianya juga, terus sumber apa nih yang dibutuhkan saat melakukan inspeksi tersebut. Terus ada menyusun penjadwalan praktik. Guru eh, serta siswa membuat sebuah kesepakatan dalam menentukan jadwal untuk melakukan inspeksi. Nah, siswa melakukan penyusunan timeline dengan memperhatikan deadline yang telah ditentukan. Terus ada melakukan pemantauan keaktifan dan dalam pelaksanaan praktik. Nah, guru ini memantau keaktifan siswa dalam proses melakukan sebuah inspeksi di sebuah proyek, apakah siswa tersebut melakukannya dengan sungguh-sungguh atau ya main-main lah. Di situ bisa kelihatan semua pokoknya. Nah, terus aktivitas peserta didiknya itu melakukan inspeksi sesuai apa yang telah mereka rencanakan dari hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya ada yang terakhir itu evaluasi dan presentasi hasil proyek. Nah, guru ini memberikan feedback kepada siswa tentang hasil proyek yang telah mereka lakukan. Nah, feedback ini biasanya berupa pujian atas hasil yang telah mereka capai atau telah mereka lakukan, eh, atau ya paling seperti pemberian saran gitulah untuk kedepannya biar hasil proyek siswa itu kedepannya meningkat lah. Nah, aktivitas peserta didiknya itu
Siswa melakukan evaluasi proyek mereka dan mempresentasikan hasilnya ke di dalam kelas. Ya, contohnya seperti presentasi di dalam kelas itu dengan topiknya ya hasil eh, dari inspeksi yang mereka lakukan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.